Sahabat Salam, Selamat Salam. pagi Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Pada hari ketujuh dia berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Kata berkat itu harus tahu saudara ya. Jangan ikut-ikutan saya sudah diberkati Tuhan, tapi dia melanggar namanya perintah Tuhan. Dia melanggar sabatnya, dia meninggalkan sabatnya. Itu ada hukuman yang sangat berat. Tapi siapa saja yang menguduskannya, yang mengingat akan sabatnya, yang menghormati akan sabatnya, maka dia memperoleh menerima namanya berkat. Jadi berkat itu saudara artinya sukacita, damai sejahtera. Dampak daripada sukacita, damai sejahtera itu kesehatan, kehidupan. Itu arti daripada kata berkat. Ya. Jadi berkat itu tidak langsung nanti saya punya uang banyak, saya sudah berkati Tuhan. Tidak seperti itu. Jangan ikut-ikutan, harus tahu itu. Kata-kata itu harus mengerti gitu loh, sehingga pada waktu kita ucapkan ya berkenan kepada Tuhan. Pagi ini hari yang khusus memang. Siapa yang mengabaikan sabat akan dihukum loh saudara ya. Siapa yang mengabaikan dengan sengaja mengabaikan hari sabatnya ini yang ditukik di batu pertama, itu saudara nggak gampang loh ya. Jadi itu hukumannya sangat berat sekali ya. Karena ini berulang-ulang kali sekali kata sabat ini ya. Sampai terakhir sekali masih diangkat lagi sana zamannya Bupati Nehemia ya. Bagaimana pada waktu itu Bupati marah kepada bangsa Israel ini karena mereka melanggar namanya hari sabatnya ini ya. Sampai zamannya rasul-rasul juga pun sabat itu tetap mereka lakukan dan sampai saat ini, dan tidak pernah ketemukan di dalam suatu saat nanti sabat tidak berlaku lagi atau diganti hari lain. Siapa saja yang mengutak-utik sabatnya ini saudara, itu hukumannya sangat berat ya. Makanya saya sudah muat di YouTube itu lengkap sekali, sana ada pasalnya, ada ayatnya. Hanya mungkin berjalanan waktu orang sudah bosan ya. Ya mungkin saja yang saya katakan ini orang mulai bosan juga, tapi harus saya sampaikan. Saya sampaikan, orang mau percaya atau mau mendengar itu ya kita harus sampaikan aja sesuai namanya tulisan namanya Yeskiel 2 ayat 7 sana ya. Sampaikan aja kepada mereka ini. Mereka mau mendengar atau tidak mendengar, sampaikan aja. Jangan bosan-bosan seperti itulah. Kembali ini pagi ini kita belajar bersama-sama. Pelajaran kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayatnya 17 sampai kepada ayat 21. Sekali lagi Filipi 3 ayatnya 17 sampai ke 21. Silakan Evan baca. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib manusia. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Mesias sebagai juru selamat, yang akan membuat tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, dan dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Jadi ini sangat jelas sekali saudara ya. Nasihat kepada jemaat. Jemaat yang dimaksud ini saudara, kalau kita baca lengkap kitab suci ini saudara, ini jemaat yang dimaksud ini tidak lain tidak bukan orang-orang Israel itu sendiri saudara ya.
Jadi bukan di Yerusalem saja, sudah tersebar seluruh Asia, ya. Maka nanti ada namanya Filipi, ada Tesalonika, ya. Dari tempat ke tempat, sudah. Dan ada yang saya perhatikan di sini, ini sangat gimana ya? Ayat 19 di sini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini kepada siapa? Ya. Ini kepada orang Israel, saudara ya. Kalau kita baca kitab suci dengan lengkap, saya berulang-ulang kali kalau saya baca Injil ini, Matitia sampai Wahyu, itu hanya 4 hari saya, saudara ya. Jadi saya baca 4 hari. Kalau saya baca Matitia sampai Markus 1 hari, nanti Luka kepada Luka, Yohanan, Kisah Para Rasul itu 1 hari. Jadi nanti dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu itu 2 hari. Jadi 4 hari. Rata-rata itu saya baca kitab suci 4 hari. Jadi saya sudah mencatat semua di dalamnya, saudara. Ya, saya mencatat. Ya. Sudah berulang-ulang kali, sudah 100 lebih kali ini saya baca kitab suci ini, sehingga saya tahu kenapa sih kata-kata ini keluar, gitu. Ya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kalau kita baca sampai di situ kita tidak tahu ditujukan kepada siapa. Ya. Makanya kita harus tahu juga. Ini zamannya Rasul Saul ini dengan rasul-rasul yang lain itu satu zaman enggak? Ya. Jadi sini berapa kelompok ya? Kalau kita baca namanya keempat penginjil, keempat penginjil itu adalah Matitia, kalau lembaga kitab Indonesia namanya Matius, Markus, Luka, maupun Yoka. Ini sejaman, saudara. Ya. Jadi setiap hari itu mereka ikuti Yesua itu. Jadi Tuhan Yesua ya. Ya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesua itu? Tulisannya kan Yod He Waw Sin Ain, ya. Saya tidak ketemukan situ namanya ada tulisan namanya. Ini kan orang Israel ini kan. Yesua ini kan orang Israel, apa? Keturunan Israel lah. Dia datang di bumi, Tuhan Yahweh ini mengambil rupa manusia tadi, manusia yang dianggap anaknya Israel ini, ya. Jadi keempat orang ini satu zaman. Sesudah itu kan Yesua ini kan disalib, dia kembali ke aslinya, dia kembali lagi ke sorga. Jadi rasul-rasul ini ada di sana namanya Rasul Saul ini dengan Luka, dengan Kepa, dengan Yakub itu sejaman. Nah, ini harus direkam dulu ini. Jadi sejaman mereka ya, sejaman gitu kan, sejaman ini. Karena zamannya Matitia, Markus, Lukas ini kan ini Rasul Saul ini yang digantikan oleh orang Kristen namanya ini jadi Paulus ya. Ya. Mereka ganti-ganti nama ini, jadi mereka ganti nama loh saudara ya. Mereka ganti-ganti nama. Itu mereka tersebar kemana-mana gitu ya. Untuk namanya memberitakan namanya kabar baik. Ya, kabar baik ini. Nah, disinilah Rasul Saul itu menyinggung. Nah, ternyata itu sesudah namanya tadi penginjil-penginjil yang 4 ini mereka tersebar itu sudah banyak orang yang memungut-mungut itu. Ya. Ingat baik-baik ya. Jadi Rasul Saul itu saudara ya, Rasul Saul itu bukan keturunan Lewi.
Kita ingat dulu. Jadi Rasul Saul ini bukan keturunan Lewi. Jadi Rasul Saul itu ya apa? Keturunan namanya suku Benyamin. Ya. Mari kita ikuti namanya khotbah ini, nanti dicatat. Ya, kenapa sih dikatakan ini perut mereka adalah Tuhan mereka? Ini masalah namanya apa ya? Persembahan, saudara. Persembahan ya, yang saya tangkap itu mulai mungkin menyelewengkan menyelewengkan persembahan ini. Kalau kita baca namanya Injil ini dari Matitia sampai kepada Wahyu itu tidak diketemukan di situ untuk pergi namanya mengambil perpuluhan. Ya, memang ada di sana mengumpulkan nanti uang itu untuk bawa ke Yerusalem. Ya. Jadi ajaran namanya Rasul Saul ini, Rasul Saul kepada tua-tua, jadi tua-tua ya. Jadi tua-tua ini sudah zaman Moses sudah ada tua-tua ini. Jadi ajarkan itu, jadi pekerjaannya sehari-hari mereka ajarkan kepada tua-tua ini supaya orang Israel itu kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Jadi ingat ya. Jadi pekerjaannya mereka, ajaran mereka sana kemari itu bukan pergi cari persembahan, bukan. Tidak beranilah. Dan Rasul Saul sendiri pun tidak pernah akan memerintahkan mereka untuk memungut itu. Kenapa saya mengatakan dia tidak berani? Ya, karena dia tahu betul-betul bahwa yang memungut itu perpuluhan atau persembahan itu dari siapa? Suku siapa? Suku Lewi. Ya. Dan kemarin kita perhatikan ini kata-kata tadi ayat 19 ini, Tuhan mereka adalah perutnya mereka. Nah itulah yang benar-benar terjadi sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini. Ya. Kenapa mengatakan ini? Ini juga sudah terkonfirmasi kalau kita baca namanya, ini tabiat namanya orang-orang Yahudi ini. Bukan saja menyelewengkan meninggalkan Taurat, menyelewengkan Taurat itu sudah terkonfirmasi di sana. Mika 3 ya. Mika 3 ayatnya 5, coba satu orang yang kencang, Pak. Ya, Mika 3 ayat 5. Jadi ini mulai mereka ini ya, orang-orang ini menyelewengkan, mulai mereka ajaran-ajaran itu mereka minta imbalan. Baca ayatnya 5. Mika 3 ayat 5. Satu orang. Siapa? Firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuknya, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sama persis saudara, sampai zaman kita ini sama loh. Mika 3 ayat 5 ini saudara, ya. Mereka menggeretak orang loh. Zaman kita sekarang ini lebih menggila saudara. Menggeretak orang saudara, ya. Yang menggeretak ini saudara, siapa mereka ini? Ya. Coba. Kalau di sana yang kita baca tadi itu orang Lewi maupun nabi-nabi ini sudah menyeleweng saudara. Minta-minta namanya apa? Imbalan. Kalau dia bilang kalau ada mereka dapat, mereka bilang dia berkati Tuhan. Kalau mereka dibilang tidak dapat, mereka bilang kutu. Ayat 11, Mika 3 ayat 11. Supaya jelas ini, ya. Kenapa sih Rasul Saul tadi mengatakan perut mereka adalah Tuhan mereka ini? Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Baca ayatnya 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Coba saudara, jadi terbaca di situ bagaimana namanya orang menyeleweng, ya. Padahal mereka ini sudah ada perpuluhannya. Makanya kalau zaman Moses itu perpuluhannya tidak bicara uang, itu bicara sana ada namanya domba, kambing, dan namanya gandum saudara. Untuk apa itu sebenarnya? Nah, makanya kita harus baca saudara, untuk apa itu perpuluhannya sebenarnya? Ya.
mari ikuti khotbah ini dan dicatat nanti, saya akan tunjukkan, ya. Saya akan tunjukkan juga kepada orang asing itu tidak diperbolehkan. Jangankan lo orang asing, ini ke-11 suku saja pun mereka tidak beralih, termasuk namanya Rasul Saul, saudara. Karena Filipi ini kan suratnya Rasul Saul, saudara. Ya. Dia tahu namanya Rasul Saul itu, dia bukan suku Lewi, saudara. Ya. Sehingga dia mengatakan itu, Tuhan mereka adalah perut mereka. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Coba, kenapa saya angkat ini pagi ini masalahnya tadi Tuhan mereka adalah perut itu. Saya tergelitik, saudara. Sekarang ini di negara kita lagi ada gaduh, ya. Gaduh, saudara. Kenapa saya bilang gaduh? Ada seorang pendeta GL namanya ini. Itu, saudara, dia angkat namanya perpuluhan, ya. Jadi dia angkat perpuluhan, dia hina dia olok-olok namanya persembahannya agama lain, saudara. Coba dia bawa-bawa, ini kan pendeta GL ini kan biasanya kan dia mondar-mandir di situ kan, ya. Dia bikin lucu-lucu gitu kan. Di depannya, saudara, mereka tepuk-tepuk tangan. Wah, mereka senang sekali, seolah-olah ini namanya pendetanya ini, pendeta GL namanya ini, seolah-olah itu dia berkata benar. Dia tidak pahami itu bahwa si pendeta GL ini menguras namanya kantong-kantongnya mereka itu, saudara. Padahal di dalam Injil itu tidak diperintahkan, ya, tidak diperintahkan, saudara. Yang paling gawat lagi, selain tadi dia mengolok itu, kalau di tempat agama lain itu hanya 2,5%, tapi kalau kita ini 10% katanya, ada lagi yang paling menggila lagi. Makanya saya bilang pendeta GL ini pendeta bodoh, karena dia tidak mau baca namanya Taurat ini atau kitab para nabi, saudara. Ya. Ada lagi katanya, oh mereka tuh angkat tangan, terus berlutut, terus mereka cium tangan. Ini mengolok-ngolok, saudara. Sekarang lagi gaduh di, saudara. Ya. Mungkin suatu saat ini kan akan dikandani juga ini, saudara. Ya. Itulah tabiat-tabiatnya mereka ini, pendusta-pendusta ini di mimbar ini, saudara. Dia bukan koreksi namanya ajarannya sendiri ini, khususnya Injil itu. Injil itu, saudara, banyak sekali yang saya dari awal dulu, banyak sekali yang saya temukan di Injil itu sudah diperkosa sekian persen. Makanya saya mengatakan dulu ada yang mencak-mencak, saudara, bahwa banyak sekali ayat-ayat siluman di Injil ini, saudara. Ya. Makanya kalau kita lihat nanti, kalau kita baca dari atas itu banyak yang diputar balikan. Mereka sangka salah nangkap, akhirnya mereka mencak-mencak di mimbar itu, saudara. Ya. Coba, karena mereka ini, memang saya lihat ini sih bukan orang Indonesia. Karena kitab yang kita pegang ini yang disalin, ya. Jadi yang menyalin sekarang itu ada namanya perusahaan lah, LAI ini, lembaga kitab ini disalin. Yang terjemahkan kitab suci ini, ingat saat terus saya sampaikan ini, yang terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini adalah Abdul Munsi. Lembaga kitab ini sebenarnya tidak akan tolak itu, saudara. Ya. Tidak akan tolak itu. Yang namanya yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini Abdul Munsi. Abdul Munsi ini kan bukan orang Kristen, tapi dia orang Islam Muslim, saudara. Ya. Dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga ini namanya lembaga, hanya dia salin saja. Karena ini kan terjemahkan ini kan saya mengatakan dari Eropa, dari King James. King James diterjemahkan bahasa Indonesia oleh Abdul Munsi, ya. Sampai disalin oleh namanya lembaga kitab Indonesia, dicetaklah lembaga kitab, diperbanyak oleh lembaga kitab Indonesia gitu. Dari masuknya ini tidak dikoreksi kitab yang kita pegang ini, ya. Tidak dikoreksi di dalam, memang apa sengaja atau memang tidak tahu atau memang malas membacanya atau baca juga tidak ngerti. Nah, itulah yang kita pegang sampai saat ini, ya. Sampai saat ini yang sering kita dengar, kenapa sih ini orang-orang Kristen ini? Jadi saya ngomong orang Kristen loh, saudara, ya. Harus ngomong orang Kristen ini, ya. Mereka ajaran dari Eropa sana, dari dulu masuk Indonesia, ini sudah ada ajarannya
bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Jadi ini kata-kata ini tidak berlaku, ini sebenarnya dari Eropa masuk di Indonesia, dan kata-kata ini sampai saat ini, saudara, ya, sampai saat ini mereka katakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga pendeta namanya GL ini, dia seenaknya perutnya dia mengolok-olok orang. Mereka berdoa itu mengangkat tangan, terus berlutut, mereka cium tangan. Kalau kita ini orang-orang Kristen, kita tepuk-tepuk tangan. Kalau kita orang Kristen itu hanya doa, ibadahnya kita hanya 1 kali 1 minggu. Kalau mereka itu sampai 5 kali. Ini diolok-olok, saudara. Makanya saya mengatakan ini pendeta ini, saudara, ya, karena memang ajarannya dia juga bahwa Taurat itu tidak benar, sehingga dia tidak tahu. Dia tidak tahu tadi kalau ajaran Taurat itu kalau doa tepuk-tepuk tanah atau berlutut atau cium tangan. Halo? Berlutut cium tangan. Dan berlutut namanya cium tangan. Karena ini cium tangan, ya, itu ajarannya. Karena ini pendeta ini dia terima dari generasi ke generasi dari Eropa, dia ikut saja. Taurat itu sudah tidak berlaku, ya. Dan memang dia tidak tahu. Si pendeta GL ini, penipu ini, saya anggap penipu, saudara. Karena apa sih ngutak-ngutik agama orang kok, ya? Coba kan, lu ngutuk-ngutik agama, lu bukan selidiki kitab sucimu. Kalau saya seorang pembaca ini, maka terdeteksilah nanti pembohong ini mengolok-olok agama orang, padahal itu aslinya harus belum satu orang yang keras, supaya ini pendengar akan lagi gaduh ini kan masalah perpuluhan ini, ya. Mari kita lihat nanti ada nggak di Injil itu memungut perpuluhan? Tidak ada, ya. Coba satu orang baca Nehemia. Ini Nehemia ini saya mau beritahukan surat terakhir, saudara, ya. Nehemia itu seorang bupati bukan nabi. Coba satu orang baca namanya Nehemia 8 ayat 6. Yang kencang. Supaya pendengar ini mencatat karena GL ini bilang mengolok-olok orang, saudara. Ini masih kelihatan loh surat terakhir lah, kan tidak ada surat-surat lagi. Jadi zaman Nehemia itu sampai Tuhan Yesua ini sampai ke Injil kurang lebih 600 tahun loh, saudara, ya. Jadi surat terakhir bukan Maliaki nih yang saya catat di sini, ya. Karena susunan suratnya itu yang lembaga kitab Indonesia tidak sama yang susunan aslinya, ya. Karena susunan asli itu ada namanya Taurat, ada kitab para nabi, dan ada surat-surat, ya. Jadi surat terakhir ini adalah Nehemia 8 ayat 6. Perhatikan ini, maka saya bilang pendeta ini pembohong. Dia tidak ngerti karena memang dia nafsu sekali untuk meninggalkan Taurat ini. Ini pendeta ini satu ini. Kita harus bongkar ini, saudara, nggak boleh nggak. Ya? Coba, ya kalau ada yang mendengar, kalau dia tidak mendengar juga sampaikan aja pada mereka. Baca. Lalu Ezra memuji Yahweh Tuhan mereka, Tuhan yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Coba kan, dia angkat tangannya, dia berlutut itu, dia mukanya sampai mencium tanah, saudara. Makanya saya bilang pendeta ini, memang ini ajaran-ajaran orang sudah dicekokin ini sekian orang, ya, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Kalau sudah Taurat tidak berlaku, terus pakai apa? Ya, mereka mengatakan dari mulut mereka ini, pendusta-pendusta ini, pembohong-pembohong ini, Taurat itu sudah tidak berlaku. Tapi kalau perpuluhannya tetap berlaku, saudara, coba, ya, coba ini, saudara. Padahal itu namanya perpuluhan itu dari namanya hukum Taurat, saudara. Mari kita lihat nanti apa benar nggak gitu. Terus nanti di Injil itu disuruh nggak untuk mungut-mungut, ya? Di sana saya tidak ketemukan, saudara. Jadi pun kalau mereka mencak di mimbar itu untuk mengorek-ngorek kantongnya jemaatnya, saudara. Karena jemaatnya sendiri pun juga tidak tahu apa-apa, dia bersorak-sorak. Akhirnya dia bersorak-sorak kemarin sekarang si pendeta ini dipolisikan, saudara. Ya, mendingan pendeta ini memang harus dikandangi, saudara.
Makanya banyak sekali sekarang ini ada yang lari ke luar negeri segala macam kan gitu. Itu akibatnya. Akibatnya itu saudara, mereka apa? Mengolok-olok. Padahal di dalam kitab suci kita tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok atau lagi Pernah nggak ini pembaca-pembaca ini menjelek-jelekan agama orang lain? Dari namanya Kejadian sampai Wahyu, pernah ketemu nggak? Tidak pernah ketemu, malah sebaliknya. Coba satu orang, supaya ini cerdas loh saudara ya. Ini sekarang banyak sekali ini di YouTube ini saling ada yang sampai diinjak-injak kitab sucinya masing-masing ini. Ini kelompok ini, ya, gitu loh. Coba baca satu orang, namanya Kisah pasal 19 ayatnya 37-38 kalau nggak salah. Baca. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dari kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi ternyata di situ tidak pernah menghina, tidak pernah mengolok-olok saudara. Karena Tuhan itu mengajarkan mereka jangan urusin namanya kepercayaan orang lain. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak pernah ketemu kan saudara, ya? Tidak boleh, ya? Coba kalau sekarang ini saudara mengolok-olok, dia balas, nah karena kan dia kutuk-kutuk agama saya, lu yang salah, ya? Coba kalau dari dulu kasih pengertian gitu, misalnya saya khotbah gini, terus ada orang yang bukan seiman saya, ya kita tegur sama dia, jangan masuk di sinilah, keluarlah. Kami di sini bukan urusin agama orang, ya. Saya mau beritahukan kepada orang Kristen bahwa ini loh ada pasal-pasal, ada ayat-ayat yang tidak benar. Antara surat Saul dengan yang lain bertolak belakang. Itu yang saya sampaikan. Menurut pengalaman saya 24 tahun ini saya baca kitab suci. Ya, saya tidak akan mau namanya berdebat namanya agama lain. Ya, hanya saya mau luruskan saja, saya mau beritahukan kepada orang bahwa ini loh ada yang salah. Tidak benar seperti contoh sekarang dia ngomong di situ, oh perpuluhan, kita ini perpuluhan, orang lain hanya 2,5. Terus mengolok-olok saudara. Terus kalau saya tanya yang nyuruh pungut-pungut itu siapa? Berdasarkan kitab suci di dalam yang kita pegang Taurat itu tidak diperbolehkan dari suku lain untuk memungut namanya perpuluhan. Lagi pula namanya perpuluhan itu kalau kita baca lengkap di dalam ada gunanya, ya kan? Makanya perpuluhan kalau engkau bawa perpuluhan, nanti ambil lagi perpuluhan lagi, nah ambil perpuluhan lagi untuk namanya apa? Imam-imam itu. Sedangkan sisanya nanti untuk orang-orang Lewi, saudara. Orang Lewi yang dimasuk pekerja di dalam keturunan Lewi saudara yang ada di bait suci. Itu yang benar gitu, ya. Itulah perbuatan ini mereka-mereka yang menipu jemaatnya ini. Begitu rupanya mereka mengatakan Taurat tidak berlaku lagi, tidak zamannya lagi, tapi kalau namanya perpuluhan mereka nafsu sekali saudara sampai saat ini. Siapa yang menolak ini? Coba kan. Pendeta mana yang tidak terima upah? Karena sudah diupah saudara. Sekarang tempat-tempatnya mereka itu kan sudah diberikan fasilitas, ya? Perumahan, mobil dan lain sebagainya. Ada sopirnya lagi saudara. Nyaman kan saudara. Sehingga penipuan ini sampai saat ini saudara, yang dari Eropa itu masuk di Indonesia ini, ya? Karena kenapa saya mengatakan mereka ini lebih pentingkan perutnya, isi perutnya daripada dia berkata benar, ya. Siapa yang menolak ini? Kenapa saya mengatakan ini? Mereka nafsu sekali. Mereka nafsu betul-betul itu Taurat tidak berlaku supaya mereka leluasa, ya. Kalau orang tidak baca namanya Taurat, kita tidak tahu. Dikira itu benar-benar sudah diajarkan namanya Injil itu, rasul-rasul itu ambil perpuluhan. Tidak pernah ada ajarannya. Maka mereka bersekutu nafsu, dari Eropa itu nafsu banget bahwa Taurat itu tidak berlaku. Padahal di sini kalau kita baca, ini kan harus ulang-ulang ini. Dia mau terima tidak terima harus kita sampaikan. Kata apa? Coba satu orang lah, ya. Ini perkataan nama Nabi Yeskiel ini. Yeskiel 2 ayat 7.
Ya. Kita sampaikan. Yeskiel 2 ayat 7. Baca dong. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Sampaikan pemberontak. Ya, ini orang Kristen pemberontak, saudara. Padahal itu perkataan Yesus sendiri. Aku datang itu bukan menyatakan Taurat 1.1 iota. Siapa yang bantah ini? Ini ke setiap namanya khotbah saya akan bawa terus ini, saudara. Ya, coba satu orang diulang lagi. Mereka begitu rupa. Makanya orang Kristen itu ada namanya perjanjian baru. Perjanjian barunya itu, saudara, semua diperbarui. Nama Tuhan diperbarui, ya, ya. Namanya Yesus. Kalau di Eropa sana Jesus, ya. Makanya saya bilang King James itu kan dia sudah menyadari kesalahannya. Dia sudah sadar menipu orang sekian tahun. Sekarang King James ini kan dia sudah restorasi, dia kembalikan yang benar. Maka di sana tidak ada Jesus lagi, dia kembalikan Yesua. Termasuk juga itu namanya Lord, ya. Ini King James, saudara, ya. Jadi Lord itu dikembalikan kepada nama yang termasuk juga gelarnya. Dia tidak pakai God lagi, tapi pakai Elohim, saudara. Jadi King James ini sudah sadar. Tapi kalau Indonesia tetap kepala batu, saudara. Kenapa dia tetap kepala batu ini? Karena dia ingat akan perutnya. Seumpamanya sekarang kalau kembalikan yang benar, isi perutnya akan kosong, saudara. Mau kerja apa? Sekuler mau bisa? Nggak bisa, saudara. Ya? Dia hanya ini meneruskan perbuatan dari Eropa. Ya, coba kan, saudara. Makanya saya bilang betul ada perjanjian baru, tapi itu bukan perjanjian dari Tuhan, bukan perintah Tuhan, tapi ini manusia yang dari Eropa. Makanya nanti nama-nama ini Matitia jadi Matius, ya, Markus jadi Markus, ya, Luka jadi Lukas, ya, Yohanes jadi Yohanes, atau di Eropa sana ada namanya John, ya. Yang paling fatal lagi di Eropa sana ganti-ganti nama ini, Yakob jadi James. Lo baca saja King James, saudara. Ini perbuatan-perbuatan mereka ini harus kita buka, sampaikan kepada mereka siapa saja. Ya? Dia mau bantah dengan tidak terserah. Baca Matitia 5 ayatnya. Ini begitu rupa loh, saudara. Mereka memilangkan Taurat itu supaya mereka membohongi namanya jemaatnya. Mereka hanya menguras-nguras perpuluhan orang, tapi mereka tidak kata benar. Ya? Ini saya berkata benar. Saya tidak akan inginkan lo kantongmu. Yang penting lo benar, lo ikuti perintah Tuhan. Perintahnya aku datang bukan menyatakan Taurat 1.1 iota. Matitia 5 ayatnya 17-20 biar lengkap. Yang kencang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba, saudara, kata Tuhan Yesus sendiri, atau kalau ikutin sajalah orang Kristen Yesus, kata Yesus sendiri, aku datang itu bukan menyatakan 1.1 iota. Coba, siapa yang berani ini, saudara? Berani bantah ini, saudara? Ya? Coba, ini perkataan Tuhan dari mulutnya Tuhan. Siapa yang mengabaikan saja 1 iota, 1 titik, dia masuk neraka. Kalau saudara, bukan saya. Ini ada ancamannya. Tapi begitu lantangnya di mimbar, Taurat itu sudah tidak zamannya lagi, ya. Taurat itu sudah tidak berlaku. Tapi kalau perpuluhannya, ya, si Pak Pendeta kemarin, oh haleluya, katanya dia tepuk tangan, termasuk di depannya itu. Masa bilang itu yang tepuk depannya orang dongo juga, ya. Coba kan, dia tepuk tangan, ya, bahwa kita ini
perpuluhannya orang lain hanya 2,5. Kalau orang lain sana bersusah-susah, dia berlutut, kita berdiri-diri saja, kita bernyanyi-nyanyi saja. Ini penipu-penipu ini saudara, harus kita lawan ini. Saya ada dasarnya. Saya mengatakan Taurat itu kekal, saya punya dasar. Kenapa saya punya dasar? Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Coba satu orang lagi, ini ditulis lagi. Matitia 19 ayatnya 16 sampai 26 yang cepat. Supaya ini pendengar itu mencatat saudara. Supaya mencatat ini saudara. Jadi begitu rupanya ini orang-orang dari Eropa sana, mereka mendoktrin orang tanpa dasar. Taurat itu harus dibuang, bukan zamannya. Ini yang mengatakan ini saudara, sudah diperlengkapi namanya apa, titel-titel yang berderet-deret. Coba yang berderet-deret lawan ini. Lawan ini yang saya katakan. Matitia 19 ayatnya 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesua, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesua kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Tuhan." Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Coba saudara, ini kan sangat jelas. Supaya saya peroleh hidup yang kena. Apa yang kau baca di sana? Ternyata itu bilangnya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Itu kan lo batu kedua saudara. Siapa yang membaca ini? Mereka pakai apa? Pakai pasal apa? Saya lawan mereka ini saudara, yang penipu-penipu ini saudara. Apalagi sekarang bikin gaduh di sini saudara. Mereka mengolok-olok, mereka tepuk-tepuk tangan saudara. Itu masih banyak loh pengikut-pengikutnya ini, pendeta penipu ini. Coba saudara, kita bongkar saudara. Kenapa saya mengatakan? Karena saya masih punya keluarga juga. Mungkin kalau ada keluargaku ini yang menonton ini, dia akan catat ini saudara. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Siapa yang membantah ini? Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dan daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Kau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Coba saudara, ini kan Taurat saudara. Kenapa mereka lantang itu? Taurat sudah tidak berlaku. Pasal berapa dan ayat berapa? Kenapa perpuluhan ini mereka nafsu sekali? Bukankah perpuluhan itu ada di perintah hukum Taurat saudara? Kalau mereka bilang Taurat tidak berlaku, mestinya juga perpuluhan tidak berlaku.
Coba, ini kejahatan mereka itu harus kita bongkar, saudara, untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya. Betul mereka banyak, saya tidak pernah takut mereka banyak itu. Ya. Coba kan, saya tidak takut loh saudara. Saya ngomong ini berdasarkan namanya apa? Fakta. Ya. Siapa yang mau berani nolak ini? Ini ditulis loh. Ya. Rasul-rasul ini saudara ya. Ya. Coba satu lagi. Luka 10 ayatnya 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Coba saudara, apa yang harus lakukan supaya saya peroleh hidup yang kekal? Apa yang kau baca? Coba saudara, siapa yang berani ini? Siapa yang menantang ini? Kalau kau menantang itu harus pakai pasal dan ayat. Saya akan menjawab. Saya sudah tahu nanti jawabanmu, sudah saya tahu tuh. Saya sudah mencatat saudara. Dan tidak pernah saya ketemukan di dalam. Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, dari Kejadian sampai Wahyu itu saya tidak pernah ketemukan kalau Taurat itu tidak berlaku. Sesudah rasul-rasul ini tadi yang mencatat tadi ini, itu ada kelompok kedua lagi. Ini zaman rasul-rasul Saul itu tidak saya ketemukan juga, malah sebaliknya. Orang beribu-ribu kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin. Ada datanya, ada catatannya. Ya. Saya punya melalui namanya isi kitab suci, bukan saya karang-karang. Ya. Kenapa saya mengatakan itu? Ya. Karena dicatat di dalamnya saudara. Coba kan, dicatat ada perkataannya. Kenapa saya mengatakan tadi ini apa, perut mereka adalah Tuhan mereka. Ini kalau kita baca Luka 16 ayat 14, Luka 16 ayatnya 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Coba kan, mereka mendengar itu hamba-hamba uang itu. Siapa orang-orang Farisi ini, ahli-ahli itu saudara. Ini adalah imam-imam ini saudara, yang kita sudah baca tadi Mika 3 ayat 5 maupun ayat 11 saudara. Ya. Itulah mereka hamba-hamba uang ini. Siapa yang mengatakan ini hamba-hamba? Ya Tuhan Yesua saudara. Ini tercatat loh mereka ini. Tercatat dalam kitab suci. Kitabnya juga perkataannya itu kan Timoteus ini kan juga surat-surat Saul itu. Coba satu orang. 1 Timoteus 6 ayatnya namanya 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itulah yang dimaksud tadi ini. Perut mereka adalah Tuhan mereka. Coba kan, akal dari segala kejahatan itu namanya memburu-buru. Ya, coba kan, dia berteriak-teriak kemarin di apa YouTube itu, oh kita ini perpuluhannya, kita lebih banyak. Coba kan, kita ibadah hanya 1 minggu 1 kali. Kita nggak usah susah-susah, nggak usah kita berlutut-lutut. Ini bodoh sekali ini. Ya, coba dia mengatakan lagi bahwa kita hanya ibadah seminggu sekali. Karena ini pendeta dongo ini, bodoh ini. Saya mengatakan bodoh supaya dia sampaikan. Saya debat sama dia. Ayo, biarpun dia dokter, saya berani debat sama dia. Ya. Ada catatannya. Contoh namanya Daniel berapa kali dia doa. Jadi kebiasaan orang Israel itu kalau berdoa namanya pagi, siang, dan sore. Coba satu orang, Daniel 6 ayat 10. Daniel 6
saya akan lawan itu. Yang bikin gaduh itu, coba kan bukan dia urusin namanya kepercayaan sendiri supaya dia berkata benar, ya, malah urusin agama orang lain, mengolok-ngolok. Baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang dia biasa lakukan. Jadi orang-orang Israel itu atau nabi-nabi itu mereka berdoa 1 hari. Kalau Daud itu lebih lagi, saudara. Hanya saya lupa catat itu. Daud itu bukannya 3 kali, lebih, saudara, dia berdoa. Coba, saudara, ini dia ngolok-ngolok orang. Mereka itu doanya 5, kita hanya 1 kali seminggu. Ini bodoh. Ini bikin gaduh. Dia begitu nafsunya dilihat, itu namanya perpuluhannya. Ingat loh tadi 1 Timotius 6 tadi, akar dari segala kejahatan itu katanya apa? Memburu uang, saudara. Itu yang dimaksud tadi Filipi ini. Harus kita bongkar loh, saudara. Mari kita lihat nanti, kita buktikan benar bahwa di Injil itu tidak diperintahkan. Kan kebanyakan sana kan surat Rasul Saul kan. Kalau di sini kan sudah tidak ada lah, ya. Kalau namanya keempat penginjil itu kan tetap namanya hukum Taurat. Taulah mereka ini. Dan mereka juga tidak akan suruh untuk memungut-mungut itu. Karena ada petugasnya. Dari suku lainnya namanya Lewi, saudara. Mereka tidak akan langgar. Karena ini mendengar perkataan Tuhan, aku datang bukan meniadakan Taurat. 1.1 yota, ya toh. 1.1 yota loh, saudara, ya. Jangan main-mainin, ya. Ini kita nolak ini, saudara. Kita sampaikan kepada mereka ini, ya, supaya tidak diperas terus menerus ini, saudara, ya. Karena isi seperti coba sekarang kan Pak Pendeta mana ada, apalagi di Jakarta ini, saudara, ya. Jakarta di tempat empuknya, saudara. Coba kan, belum sekian orang saja bawa perpuluhan, dia ongkang-ongkang kaki, saudara. Coba kan, nanti kalau dia motorkan pun kepada orang miskin, itu dia ambil namanya 90%-nya dia makan sendiri, paling 10%-nya dia sampaikan, saudara. Kebalik. Mari kita lihat nanti, kita baca nanti di Taurat sana untuk apa itu perpuluhannya. Kita harus bongkar ini, saudara. Saya sudah tahu namanya orang Kristen itu senjatanya. Paling mereka lari Maliaki. Coba, saudara. Mereka wah itu benar-benar mencak-mencak, mereka teriak-teriak di situ, saudara. Iya kalau kau teriak yang di depan orang bodoh semua yang tidak pernah baca kitab suci. Tapi kalau saya ini yang baca, ada lo penipu, perampok, tidak benar, ya. Kau tidak berkata jujur, ya. Ajaran namanya Tuhan sendiri supaya pergi sana, carilah namanya domba-domba itu, ya, yang hilang. Kamu sudah memperoleh cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Amin. Ini perkataan Tuhan sendiri mengajari, ya, mengajari orang itu, karena murid-muridnya itu hampir sebagian itu bukan orang-orang Lewi, saudara, ya. Jadi dari suku yang lain, saudara. Jadi Tuhan perintahkan mereka, pergilah carilah domba yang apa? Yang tersesat bangsa Israel. Kamu sudah peroleh cuma-cuma, berikan juga cuma 1 orang, namanya Matithia. Ini supaya mencatat ini, saudara, ya. Kalau dia benar-benar mau mengikuti khotbah ini, Matithia 10 ayatnya 5-8, yang kencang, yang keras, supaya ini mencatat ini, saudara, ya. Supaya itu kantong-kantongnya jangan dikuras-kuras dulu. Kalau dia kuras kantong orang, harus dia kata benar. Kembali dulu Taurat harus berlaku. Gak apa-apa itu. Tapi kalau dia bilang Taurat tidak berlaku, Sabatnya diganti-ganti minggu, itu penipu namanya. Ini dari Eropa sana ajarannya tidak benar, bukan dari Yerusalem, bukan dari Sion. Siapa yang menantang ini? Saya akan tantang, sudah, ya. Coba baca 1 orang namanya Matithia 10 ayatnya 5-8. Ke-12 murid itu diutus oleh Yosua dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta,
Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Coba saudara, ya, coba sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Kamu sudah peroleh namanya cuma-cuma, berikan juga cuma-cuma. Sekarang kebalik saudara, orang sakit mereka terima amplop. Apalagi kalau orang mati saudara. Ini orang mati loh saudara, mereka datang terima persembahan saudara. Ini fakta loh saudara, di mana-mana mereka kejar itu uangnya, tapi mereka bilangnya Taurat tidak berlaku. Ini kejahatan lah saudara, ini kejahatan. Nah, mereka tidak berkata benar. Siapa yang menolak ini? Saya tantang, mau dokter mau profesor, saya akan tantang ini saudara, pakai pasal dan ayat. Jangan kata-katanya, jangan katanya Pak Bapak gerejanya, jangan ambil buku Bapak gerejanya. Saya nggak butuh itu. Memang Tuhan tidak akan perintahkan saya untuk namanya tafsiran itu. Tuhan perintahkan saya ikuti apa yang saya ajarkan. Ya, lu Tuhan sendiri mengatakan, pergilah kepada domba-domba, jangan menyimpang ke bangsa lain sudah. Jadi ajarannya saudara, waktu dia datang di bumi bukan dia cari bangsa-bangsa itu. Dia sudah tahu kok bangsa-bangsa itu. Dia sudah tahu tuh bangsa-bangsa kalau mereka menyeleweng, mereka menipu orang. Coba, sudah tahu loh saudara. Benar nggak mereka ikutin nggak? Sesudah namanya rasul-rasul tadi Matitia ini, zamannya namanya Rasul Saul itu, mereka menyimpang nggak ke bangsa lain? Ya, tidak menyimpang, tetap saja mereka memberitakan namanya Taurat ke bangsa Yahudi. Satu orang, Kisah Para 11 ayatnya 19. Kisah Para 11 ayatnya 19. Yang kenyang. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Coba saudara, mereka tersebar sana hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saudara, orang-orang Israel saudara. Ya. Itu yang mereka lakukan saudara. Ya. Mereka lakukan itu. Gak ada ajaran apa-apa. Kan sekarang ini orang-orang Kristen, karena mereka malas baca kitab suci, jadi waktu dicekokin yang dari Eropa ini sampai saat ini, ya, itu saja mendekat dari Pak Pendetanya, bahwa nanti waktu tersempat itu mereka sudah pakai perjanjian baru. Itu omong kosong saudara, tidak ada. Ya. Mereka sana kemari pun juga kepada orang-orang Yahudi pakai kitab apa? Halo, pakai kitab apa? Taurat Ya? dan kitab para nabi. Mereka bawa itu hanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Pergi ke sana itu bukan namanya ini loh sudah ada perjanjian baru, tidak pernah ada. Ini pembohong-pembohong semua. Ini kitab yang kita terima ini, yang sampai saat ini tidak ada yang berani ngomong ini. Kitab yang kita pegang disalin dari mana? Ya, ini disalin dari namanya kitabnya King James, yang dipegang orang-orang Eropa masuk dari Indonesia. Itulah yang dipegang sampai saat ini. Jadi kata-kata Taurat itu tidak berlaku. Itu bukan berdasarkan pasal dan ayat. Itu dari mulut ke mulut. Dari Eropa sana pindah ke Indonesia. Makanya orang Eropa sekarang sudah tidak ada lagi yang Kristen. Dia kembali, dia ateis gak percaya kepada Tuhan. Dia sudah banyak orang sadar. Ya. Coba kan, apalagi kalau namanya King James ini sudah direstorasi, ya, mereka makin lari lagi. Berarti kan selama ini mereka ditipu. Ya. Nama Tuhannya masa diganti Lord, ya. Namanya Yeshua jadi Yesus. Mereka tahu loh saudara. Ya. Hanya di sini mereka mati-matian. Kenapa mereka mati-matian? Karena masalah isi perutnya. Amin. Ya. Mereka pertahankan isi perutnya saudara. Coba sekarang tempat ibadah nggak ada yang datang lagi. Mau makan apa? Mau makan batu, ya? Coba mau makan batu, nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya ilmu sekuler apa-apa. Coba kan, nanti mau mengemis malu, mau jadi kulit nggak kuat. Coba saudara, ya? Coba kan, mereka tersebar kemana-mana, memberitakan hanya kepada orang-orang Israel. Dan di sana pun juga saudara, yang mereka bawa itu tidak bawa apa-apa. Mereka bawa kitab
Taurat dan kitab para nabi. Kisah para 13 ayatnya 14-15 yang keras ini supaya mencatat ini, ya. Jadi antara namanya surat Rasul Saul dengan Luka ini berbarengan, karena Luka dengan Rasul Saul itu setiap hari berbarengan, ya. Karena itu yang membantu nama Rasul Saul ini adalah Luka ini, penginjil ini, bersama-sama dengan Rasul Saul setiap hari, di mana-mana mereka bersama-sama. Baca namanya Kisah para 13 ayatnya 14-15. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Coba saudara, ibadahnya juga hari Sabat. Ini waktu mereka tersebar kemana-mana, itu mereka tetap namanya ibadah Sabat. Di dalam Sabat juga tetap mereka pakai namanya kisah kitab Mose dan kitab para nabi, saudara. Mari kita ikuti saja terus ini, catat. Ya, saya bukan ngarang-ngarang, saudara. Ini ada catatan di dalamnya. Ya, jadi sudah dari Eropa sana pindahkan dosanya ke Indonesia ini, dipiara di Indonesia ini. Kenapa mereka piara? Karena menjadi ladang mata pencariannya mereka ini di mimbar-mimbar ini, mereka tidak kata benar. Coba kalau kamu di mimbar itu kamu mencak-mencak, Taurat itu segala-galanya, Taurat itu lebih manis dari madu, Taurat itu lebih murni dari emas. Saya dukung itu. Ya, lu ambil perpuluhan udah deh, gak apa-apa deh. Biarpun bukan hakmu, yang penting kau sampaikan yang benar. Bahwa namanya Sabat itu kekal sampai selamat, jangan boleh ganti. Kalau engkau ganti ada sanksinya. Nah kalau dia begitu, saya aminin aja, saudara. Ya, boleh saja dia terima perpuluhannya, saudara. Tapi persoalannya itu dia teriak-teriak di mimbar sana, diajarkan orang, bahwa Taurat itu tidak berlaku. Oh, Sabat itu apa? Nama Yahweh itu apa? Coba, ini banyak sekali, saudara. Ini yang mengatakan anak-anak kemarin, saudara. Anak-anak yang mabuk dengan namanya teknologi, saudara. Dia buka-buka internet, saudara. Coba, dia buka-buka internet gitu kan, coba kan. Akhirnya nanti, begini ini. Ini ada catatan sejarahnya, segala macam. Begitulah yang sampai terjadi. Kalau zaman saya dulu nggak ada, saudara. Mereka tahu kok itu yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh. Hanya zaman Edan ini kan dipengaruhi tadi tulisan-tulisan ada internet, banyak yang mengucap nama Yahweh. Ada lagi, lo Israel itu kan mereka nggak mau pakai nama Yahweh, takut salah. Ya? Oh, orang Israel itu mereka tidak pakai nama Yahweh. Oh, orang Israel nggak pakai nama Yahweh kok. Itu kan kemarin kan ada pasal dan ayatnya. Paling tidak alasan mereka antara dua, di Amos maupun namanya Yeremia, saudara. Tapi sudah saya tahu itu. Makanya otak-otak yang pendek itu kalau ditafsiri itu, saudara, itulah yang mereka pegang. Oh, karena dia suci sekali, gak boleh kita panggil nama Yahweh. Itu seenak perutnya mereka ikuti nama orang Yahudi yang sudah kablinger ini. Dari tuntunan Mose sampai saat ini mereka kablinger itu, mereka ikuti. Tiba-tiba ganti nama Tuhannya bernama Adonai atau Hase. Mereka bangga itu, saudara. Ya, orang-orang seperti itu, orang-orang bodoh yang tidak pernah membaca kitab suci ini. Coba kalau mereka baca kitab suci ini, pasti dia melawan. Karena ajaran Tuhan kita harus kita ingat nama Tuhan kita. Makanya ditaruhlah namanya di lobat pertama sana, dia mengatakan di situ, akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Israel rumah perbudakan, yang digantikan oleh lembaga kitab Indonesia itu dari Tuhan Guru Besar semua. Dikabulkan, dihilangkan, akhirnya orang tidak kenal lagi. Orang sekarang tidak berminat lagi. Setiap mengenal namanya Taurat, kupingnya mereka sumpel, hatinya membatu. Padahal itu kan aku datang bukan meniadakan Taurat, saudara. Coba siapa yang berani ini? Saya tantang itu yang di luar sana itu yang pekoa-koa gitu. Saya tantang tadi Matitia 5 ayat 17 sampai 20 maupun juga Matitia 19 ayatnya 16 sampai 26 maupun Markus namanya 12 ayatnya 28 sampai 34 maupun juga Lukas 10 ayatnya 25. Saya tantang itu. Siapa yang berani?
Ya? Coba kan? Makanya saya mengatakan itu orang Kristen lawannya Tuhan, musuhnya saudara. Kenapa saya musuhnya? Kayak itu tadi lu baca dulu. Ya? Kenapa itu sahabatnya kau ganti? Ya? Bukankah tadi yang dia bilang setiap sahabat mereka masuk di situ dan mereka membaca namanya kitab apa? Mose dan kitab para nabi saudara. Ya? Siapa yang membantah ini? Saya tantang loh saudara ya. Coba kan? Misalnya Kisah Para 17 ayatnya 1 sampai 3. Ini supaya orang jadi antara ya Rasul Saul dengan Luka ini berbarengan saudara ya, satu zaman setiap hari. Jadi mereka menulis, Luka menulis maupun juga Rasul Saul menulis saudara. Ini setiap hari. Ya, bukan berlanjut zaman, waktu. Ini setiap hari mereka ini berbarengan. Luka dengan nama Rasul Saul ini saudara. Ya. Baca tadi yang saya katakan tadi Kisah 17 ayat 1 sampai 3. Perhatikan di situ. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesua yang kuberitakan kepadamu. Coba kan setiap kebiasaannya dia hari Sabtu. Dan memang Rasul Saul itu tidak pernah menyuruh orang mengganti minggu. Tidak pernah ketemu di dalam kitab suci ini saudara. Tidak ada saudara. Kebiasaannya dia 3 hari 3 Sabat berturut-turut dia ada di rumah ibadah itu. Dia menjelaskan dan dia pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Karena yang menubuatkan itu kitabnya Mose dan kitab para nabi bahwa Yahweh nanti akan jadi manusia saudara. Dia yakinkan itu kepada namanya orang-orang Israel yang tersebar di Asia sana bahwa Mesias itu sudah ada yang sudah dinubuatkan oleh namanya Mose dan Nabi itu saudara. Yakinkan kepada orang-orang Israel. Kalau kau baca mundur ke belakang, namanya Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesua yang adalah Mesias. Coba kan, Kisah Para Rasul 5 ayat 42 mengatakan mereka yakinkan orang bahwa Mesias itu sudah datang yang sudah dinubuatkan oleh namanya Mose dan kitab para nabi saudara maupun surat saudara. Yakinkan mereka orang-orang Israel itu yang tersebar di Asia saudara. Ya? Makanya ini perintahnya tadi pasti mereka ikutin perintah Tuhan Yesua. Ya? Pergilah kepada domba-domba yang tersesat itu, jangan menyimpang ke bangsa lain. Sampaikan kepada mereka bahwa Mesias itu sudah datang saudara. Ya? Diyakinkan kepada mereka. Gak ada ajaran lain, tidak pernah pakai namanya Taurat dibuang terus mereka pakai perjanjian baru katanya. Gak ada, memang di dalamnya tidak ketemu namanya perjanjian baru. Ya? Mereka salah tafsir, iya. Mereka salah paham? Iya. Itulah yang diikuti. Ajaran ini yang dari Eropa. Saudara, ya. Saya bilang, saya tidak akan protes kalau mereka bilang Taurat itu kekal. Boleh saja dia ambil perpuluhan. Tapi persoalan sekarang ini, ada kolong langit ini saudara, ya, yang juta miliaran orang, Taurat sudah tidak berlaku saudara. Ya. Ini kan dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan pasal dan ayat. Makanya saya menantang. Nah, siapa yang menantang tadi itu? Matitia itu tadi yang sudah dibacakan, Matitia, Markus, Lukas itu siapa aja? Coba deh pakai pasal dan ayat. Ya. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini, kalau mereka teriak-teriak dari mimbar ini, kita harus berkata benar, kita harus menyampaikan kebenaran. Padahal kebenaran yang dimaksud itu apa? Gimana? Ya? Taurat saudara. Makanya tulisan Rasul Saul itu mengatakan kebenaran itu berasal namanya apa? Taurat saudara. Kalau engkau baca Galatia 3 sana ayat 23 kan sangat jelas di situ.
kebenaran, kata Rasul Saul ini, kebenaran itu berasal dari inilah yang diincar orang-orang Kristen ini, saudara. Kenapa mereka incar ini? Supaya Taurat dibuang ini, supaya mereka leluasa menguras-nguras namanya harta orang. Padahal itu perpuluhannya dari perintah hukum Taurat. Amin. Harus berkata jujur. Ingat baik-baik ya, saya mau sampaikan kepada mereka ini, penolak-penolak kebenaran ini, saya sampaikan. Padahal kalau kita baca Kisah Para 21, coba satu orang, supaya orang mencatat ini, Kisah Para 21, ini mau terakhir ya. Jadi terakhir ya, jadi mereka ini sudah dari Efesus, dari Galatia, dari Korintus itu kan, dari waktu ke waktu ini terakhir dicatat oleh namanya Luka ini, karena Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Luka, dicatat ini bagaimana namanya Rasul Saul mereka tangkap itu, akhirnya mereka tangkap. Kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul 22, 23 sampai 28 itu sudah tidak keluar lagi, sudah ada di Roma di sana. Kalau kita baca nanti Kisah Para 27, 28 itu dia sudah di Roma sana. Tapi kita buktikan di sini bahwa tidak pernah kita ketemukan atau rasul manapun bahwa Taurat itu tidak berlaku. Ini yang mengatakan ini penipu-penipu dari mimbar ini untuk isi perutnya ini, untuk isi perut karena Tuhan mereka ada isi perutnya ini saya sampaikan kepada pendengar ini, kok catat ini Kisah Para 21 ayatnya berapa tuh? 15 ya sampai 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa menit dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakub. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan mengingatkan anak-anaknya dan jangan hidup-hidup adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Coba baca ini profesor, doktor, saya tantang itu. Saya tantang ini penulisnya Luka loh, saudara. Luka sama Rasul Saul setiap hari bareng-bareng jalan, saudara, dari tempat ke tempat, saudara. Jadi ini kisah para penghujung namanya pelayanannya, namanya Rasul Saul, saudara. Ini terbukti loh, saudara. Pernah dituding-tuding, oh itu Rasul Saul sudah bikin kelompok Kristen, ya, sekte Nasrani. Ternyata tidak benar. Ternyata kamu ini tetap namanya patuh akan apa? Katanya beribu-ribu orang kembali kepada hukumnya tuh. Tuhan datanglah orang asing di mimbar ini, saudara. Dia mencak-mencak, saudara. Orang asing loh, saudara, sekarang ini. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dia mondar-mandir sampai dia tepuk-tepuk tangan, saudara. Taurat itu sudah zaman lagi. Taurat itu sudah usang, harus dibuang. Tapi kalau perpuluhannya, saudara, dia genggam, saudara. Coba perpuluhan untuk isi perutnya. Coba. Dia piara itu pembohongannya dari Eropa sana ini. Eropa nggak ada, saudara. Orang Eropa itu sudah cerdas otaknya, nggak bisa diperas-peras lagi. Makanya dia tinggalkan saja. Makanya semua mau ibadah kosong. Kalau ada pun itu sudah tidak ada isinya. Makanya dijual-jual aja, gitu kan? Coba kan? Saya kan bukan mengada-ngada. Itu berkembangnya Kristen Protestan itu kan dari Swiss, saudara.
Itu di Swiss ada temannya Ibu Ana sana, itu tinggal sana, suaminya orang Swiss. Ya. Dia yang mengatakan, Mbak Ana di sini Swiss nggak ada orang Kristen, Mbak Ana. Nggak ada di sini, Mbak Ana. Kalau ada pun itu yang datang-datang itu yang sudah pikun-pikun itu, saudara. Memang nggak ada di sini, dia kata. Ya. Nggak ada lagi, mereka sadar, saudara. Mereka tidak berkata benar. Ya. Coba kan, masih Indonesia ini, orang Indonesia masih ada orang bodoh. Dan ketahuan Pak Pendetanya sudah bodoh, dia ikut-ikutin orang bodoh. Ya. Kalau orang bodoh itu apa? Katanya, ya. Coba orang buta bagaimana? Menuntun orang buta. Pasti kedua-duanya masuk nggak? Ya? Masuk nggak? Coba sekarang apanya? Matitia 15 ayat 14. Matitia 15 ayat 14. Matitia 15 ayat 18. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Coba kan orang-orang bodoh dari mimbar itu menuntun juga orang-orang bodoh yang di depannya. Kenapa saya mengatakan itu orang-orang bodoh? Saya lihat mata kepala saya di YouTube itu, mereka tepuk-tepuk tangan banyak sekali, saudara. Ya, banyak di situ, saudara. Bangga betul. Wah, mereka mau membela sekarang Pak Pendetanya supaya tidak dikandangi masuk penjara. Kalau saya bilang saya doain biar dikandangin itu. Tidak berkata benar. Dia bukan urus dulu ini. Yang mereka bilang perjanjian baru ini. Coba kan. Siapa yang berani lawan ini, saudara, pakai pasal apa, ayat berapa? Kalau kau baca lagi di sana, bahwa mereka betul-betul itu mereka tidak pernah meninggalkan Taurat. Mereka ajarkan supaya kembali kepada Taurat. Taurat yang mengatakan, yang sudah dinubuatkan namanya Mose maupun kita para nabi, bahwa Yahshua itu atau Yahweh itu akan jadi manusia. Coba Kisah pasal 26 ayatnya 22 sampai 23. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuperintahkan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Mose, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Coba saudara, itu sudah dinubuatkan oleh kitab para Mose dan kitab para nabi, saudara. Jadi nabi-nabi itu sudah dinubuatkan bagaimana lahirnya sampai matinya, sudah dinubuatkan. Yang paling banyak yang menubuatkan masalah lahirnya dan matinya ini adalah apa? Yesaya, saudara. Seorang pembaca seperti saya ini ada catatannya. Makanya saya tergiur orang-orang Kristen yang miliaran orang, saudara. Miliaran orang itu tidak tahu, saudara, bagaimana kau tahu kalau sudah membatu hati. Lu tidak pernah mau baca kitab suci. Coba lu bangga-banggain namanya Pak Pendetamu karena dia dokter, saudara. Ingat baik-baik ya, engkau orang asing ini, itu anaknya saja sampai babak belur, saudara. Anaknya ini Israel ini, saudara, babak belur, apalagi lo budak ini yang memutarbalikan. Anaknya yang memutarbalikan Tauratnya dihukum, saudara. Kenapa itu namanya bait suci ini sampai tidak ada lagi sekarang itu, sampai ditumbuhi rumput? Karena oleh perbuatan-perbuatan mereka ini, mereka melanggar, mereka meninggalkan hukum Tuhan, mereka tidak mengenal Yahweh lagi. Yang paling parah lagi sekarang ini, coba, yang paling parah sekarang ini sampai saat ini, mereka ganti nama, saya ingat perutnya orang Yahudi ini, namanya Adonai atau Hasem. Makanya lihat sekarang kan ada peperangan sekarang ini. Coba kan, peperangan sekarang namanya Palestina dengan nama orang Israel. Berapa nyawa yang melayang ini? Itu orang-orang Israel berapa nyawa yang melayang? Berapa uang yang dia keluarkan itu, saudara? Berapa uang? Triliun-triliun rupiah, nyawa banyak yang melayang juga mereka, saudara. Bacalah kitab suci. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan Taurat ini. Mereka tidak kenal nama Tuhan ini lagi, saudara. Coba kan? Itulah tabiatnya orang Yahudi ini. Tapi saya tidak bisa mengutuk orang Yahudi, karena beda janjinya kepada mereka ini, saudara. Beda loh, saudara. Kalau kau baca nanti, saya bilang supaya tidak gagal paham, supaya engkau tidak ditipu-tipu nih orang Kristen ini, ada perjanjian baru segala macam. Betul, perjanjian baru. Tuhan namanya baru, orang-orang rasul-rasul ganti semua namanya. Coba kan, ibadahnya ganti semua, baru semua. Betul
itu saudara. Tapi ingat saudara, akan dihukum kamu, ya. Akan dihukum. Kenapa saya bilang hukum? Siapa yang mengabaikan 1 iota akan duduki apa? Tempat apa? Terendah saudara. Terendah itu apa? Neraka, ya. Makanya saya bilang siapa yang mengabaikan 1 bagian saja pun sudah bersalah seluruhnya, ya. Coba, ya. Yakob. Ya. Kalau Yakob ini saudara, nama Yakob ini kalau di King James namanya bukan Yakob saudara, namanya James. Kurang ajar betul ini, ya. Coba baca dulu cepat, ya. Namanya Yakob 2 ayatnya 10 sampai 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan 1 bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba saudara, kamu tidak berzina tapi kamu membunuh, kamu melanggar semua. Apalagi sekarang ini, ya. Nama Yahweh kan diganti-ganti, terus sabatnya diganti minggu, ini kan fatal sekali nih saudara. Ini kan bukan orang Indonesia mengambil dari Eropa ini saudara, ya. Kata minggu itu kan katanya, tapi bukan berdasarkan pasal dan ayat. Coba kan, gampang juga sih kalau ditanya-tanya orang Indonesia, kenapa sih kamu ibadah minggu? Iya kan dia bangkit dong, hari pertama dong, kata. Itu jawaban orang dungu itu kalau diikutin gitu kan, ya. Kita nggak boleh kompromi, kita berkata benar sesuai namanya isi kitab suci, ya. Jangan kita ikut-ikutan saudara, ya. Jadi ingat ya, sampai pelayanan terakhir sana, namanya kali ini kalau kita baca namanya Kisah Para 26, ini Rasul Saul ini sudah dikandangin saudara, sudah dipenjara, ya toh? Di penjara itu ada kebenaran. Ya, dia tidak mengada-ngada, dia tidak keluar dari kitabnya Moses dan kitab para nabi ini saudara. Dia bertanggungjawabkan, dikandangin saudara. Kalau yang satu ini yang di mimbar kemarin ini yang teriak-teriak perpuluhan, saya lebih suka dikandangin. Ya, karena dia berbohong, ya, dia menghina-hina namanya agama lain, ya. Coba saudara, mau nantang itu yang anak-anak buahnya menantang deh, pakai apa lo, ya, gitu aja. Saya sampaikan ini mungkin keras loh saudara, tapi saya sampaikan, ya, itu akan kebenaran. Terus bagaimana mereka ini, waktu mereka melayani itu di sana itu mereka pungut-pungut nggak? Ya? Ini kelompoknya Rasul Saul ini mereka pungut-pungut nggak? Halo? Tidak pungut saudara. Tidak mereka pungut. Ini terbaca loh di sini, mereka tidak pungut. Ya. Satu orang, apanya Kisah 18 ayat 1 sampai 3. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di situ. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Saul meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Saul singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi itu mereka bikin kemah, kalau ada yang suruh bikin kemah segala macam, mereka dapat dari situ saudara. Untuk pelayanan, untuk ongkos sana kemari, untuk ongkos, untuk makan, mereka tidak mau mungut, ya? Tidak disuruh kita tuh tangannya di bawah. Ajaran Rasul Saul itu supaya tangan kita di atas, saudara, benar nggak? Ya? Jadi ajaran Rasul Saul itu supaya tangan kita di atas, jangan dia bawa. Ini ajaran Rasul Saul, saudara, ya. Ini yang pendeta-pendeta itu. Coba deh, saya mau nantang sama mereka. Kalau dia bilang Taurat dia berlaku, oke, saya setuju saja itu. Tapi kalau dia bilang Taurat tidak berlaku, terus diganti-ganti di dalamnya, itu yang saya tantang. Ya, coba kan, Rasul Saul mengatakan tanganmu harus di atas, jangan di bawah, saudara. Ya, baca satu orang. Coba, Kisah Para 20 ayatnya 33 sampai 35. Perhatikan, catat baik-baik ini. Jadi Kisah Para Rasul ini, ya, ini sudah terakhir loh. Ini menuju mau ditangkap dia ini, ya. Perhatikan di situ. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yeshua, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba saudara, mendingan tanganmu di atas dari bawah. Saya bekerja untuk pelayan, jadi dia punya kemampuan, dia punya apa saudara, keahlian saudara. Kalau Pak pendeta-pendeta sekarang ini memang sudah ilmu sekuler, dulu itu udah bodoh saudara, dia masuk di sini. Kalau dia masuk di sini, terus dia pelajari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, terus dia sampaikan yang benar, oh saya dukung saudara, diambil perpuluhan. Ya, saya dukung aja, kan gitu loh kan? Ya. Saya dukung. Persoalan sekarang dia bilang Taurat tidak berlaku. Coba dirubah-rubah namanya hukum Tuhan ini, yang tidak ada dasarnya. Coba, ya. Coba kalau kita bilang suruh Natalmu itu pakai apa? Pasal berapa, ayat berapa? Si ini yang, karena kalau mau Natal yang si GL ini, dia nafsu banget. Tapi nafsunya itu, aduh saya bilang ini manusia-manusia yang seperti ini kok didengar gitu loh ya. Tapi itu tadi, yang mendengar dia ini kan tidak pernah nyenggol kitab suci ini. Karena dia sudah terkenal, teman-temannya presiden, pejabat, dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap malaikat, padahal itu nipu-nipu saudara. Ya? Ini fakta loh saudara. Saya sudah dijengkel juga, kan berdampak juga loh saudara. Perkataannya dia itu berdampak kepada orang lain juga saudara. Ya? Berdampak loh saudara, perkataan itu mengolok-olok seperti itu saudara. Yang tidak benar, yang tidak ada dasarnya. Dia sebagai orang asing, bukan keturunan Lewi. Kalau dia keturunan Lewi sih, kalau orang Yahudi mungkin saja pun saya akan dukung juga. Bukan saudara, sudah nipu, sudah bilang Taurat tidak berlaku ya? Karena ini saya sudah pernah catat juga si GL ini. Dulu pernah akan dia lawan namanya Tritunggal. Tidak ada tuh Tuhan tiga segala macam, itu Esa dia satu ya? Coba kan. Terus ada lagi namanya dokter satu lagi ini kan. Coba kan. Terus akhirnya dua orang, satu orang dia benar-benar dia keluar dari namanya Kristen itu, bukan Tritunggal. Tapi dia kembali lagi, kan dihapus itu kan, saya cari-cari dihapus di YouTube kan, ya. Karena dia udah lihat peluang, ya. Coba kan, ya. Kalau YT itu kan dia tetap aja dia tidak kembali ke situ lagi, kan keluar dari senode itu kan, tapi dia kembali lagi ke situ karena dia sudah tahu, ya. Dia meninggalkan di situ, dia tidak terima perpuluhan lagi, mungkin jemaatnya nggak ada, ya. Dia kembali lagi. Saya catat loh orang ini, ya. Saya sampaikan ini bukan saya menghina orang itu, ini apa adanya. Ya, ingat baik-baik tadi kan. Nah, saya tidak pernah akan inginkan emasmu dan uangmu gitu. Saya bekerja ya, sendiri untuk menunjang pelayanan saya. Itu perkataan Rasul Saul. Ya, supaya tangan kita itu di atas, jangan tangan ke bawah. Dia ingat loh namanya perkataan Yeshua. Ya, pergilah kepada bangsa Israel, ya, domba itu yang tersesat. Kamu sudah peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Jangan ikut-ikutin katanya itu, hamba-hamba uang itu. Dikasih tahu loh saudara. Luka 16 ayat 11 kan, jangan ikut-ikutan hamba uang itu. Karena mereka dari dulu seperti itu saudara, orang-orang Yahudi ini sudah menyimpang saudara. Apa lo mau ikut itu? Atau lo mau ikutin isi kitab sucinya? Ya. Lanjut. Ya. Roma, perhatikan ini catat ini catat orang-orang nih ya. Kalau Pak Pendeta sih mungkin dia mulai cari-cari nanti bantahan, paling tidak dia suruh orang lah supaya dia blok ini nanti. Tapi di sini Roma itu sangat jelas, Roma 15 ayatnya 27-28. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajib-wajib bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Jadi saudara, ini jelas loh saudara. Ini Roma 15 ini kamu sudah peroleh namanya harta rohani orang Yahudi. Wajib kalian orang-orang bangsa-bangsa ini memberikan namanya harta dunia loh saudara. Kumpulkan, kirimin sana kepada orang-orang Lewi. Ini ajaran Saul saudara, tapi di mimbar
Zaman sekarang saudara, Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau perpuluhannya, wah itu yang dikatakan perut mereka adalah Tuhan mereka itu, saudara. Ya, ini fakta loh, saudara. Mereka menipu loh, saudara. Ini bukan 1-2 orang yang mereka tipu, miliaran orang. Tapi miliaran di Eropa nggak ada loh, saudara ya. Sudah sekian orang tinggalkan itu. Kalau ada pun hanya mungkin dia Kristen lah kan gitu. Tapi sudah ditinggalkan, saudara. Mereka sudah tahu ini pembohongan sudah dari generasi ke generasi, saudara. Hanya di Indonesia ini. Karena memang ilmu-ilmunya yang dimimbar itu, saudara, canggih-canggih juga lah. Bagaimana dia hipnotis itu jemaatnya itu, coba kan? Biarpun kita pakai pasal juga ayat ini ya susah. Karena memang tadi sudah ada kekang di mulut mereka itu. Jadi sudah ini bangsa-bangsa sudah dikekang mulutnya. Jadi kita pakai pasal dengan ayat pun ini tadi ini tetap aja, coba aja besok nanti. Khotbah saya pasti ada komentar juga ini, saudara. Tapi yang saya anggap komentar-komentar yang miring saya anggap sampah aja, saudara. Nggak usah ditanggapi, ya. Kecuali dia tanggapin pakai pasal dan ayat. Nah, kita akan tanggapin juga nanti, kan gitu kan. Ini lo fakta lo ya tadi, Roma 15 ayat 27-28, baca lo ya pendengar, ya. Ingat baik, kamu sudah peroleh harta rohani orang Yahudi. Harta rohani artinya Taurat. Taurat itu sudah disampaikan kepada kalian. Karena ini yang menjamin kau selamat, ya. Pokoknya dia jamin ya, kau ikutin namanya Taurat itu, lu tidak akan kena celaka, lu tidak akan mati dengan penyakit. Kalau perlu mati nanti 70-80 tahun. Itu jaminannya, namanya Taurat, ya. Lu tidak akan kena deh malapetaka, penyakit, lu tidak akan mati dengan penyakit deh, enggak akan mati. Kalau perlu sakit itu sudahlah, enggak akan mati lah. Ya, kalau perlu kau mati nantinya mati normal lah, 70-80. Ini jaminannya namanya Taurat. Tapi kalau kau bilang namanya Taurat sudah tidak berlaku lagi, itu jaminan apa? Akhirnya apa? Akibatnya apa? Ulah-ulah mereka ini akhirnya apa? Banyak orang yang mati konyol. Ada sekarang kan dengkle-dengkle. Yang paling parah, yang paling sedih betul-betul, setiap saya mendengar namanya perempuan yang payudaranya sekarang yang kanker, saya nangis-nangis, saudara, nangis beneran, saudara. Coba bayangkan aja Pak Pendetanya bilang kita ini adalah baiknya Elohim. Tapi penyakit itu, habis dia penyakit tadi, kenapa penyakit payudara dia mati, kan belum umur orang. Terus dia datang, dia bawa tiket Pak Pendetanya. Oh, dia lebih mencintai engkau, Yesus lebih mencintai engkau. Habis itu dia terima namanya apa? Persembahannya. Itu yang dikatakan tadi Mika 3 ayat 5 maupun 11, saudara, ya. Mereka minta apa? Bayaran. Coba. Karena sudah terbiasa kan orang-orang Kristen ini kan, kalau orang mati sudah disiapkan amplop, ya. Kalau tempat saya sana ada namanya sarung-sarung gitu kan, yang harganya udah ratusan ribu juga, saudara. Coba kalau matinya orang, kalau kuburin nanti 3 hari kemudian, itu sudah berapa yang mereka kumur di situ, mulainya di situ mereka teriak-teriak biar kita meluaskan lagi kerajaan Allah, saudara. Ingat baik-baik ini, saudara, ya. Perbuatan-perbuatan mereka itu harus kita sampaikan, ya. Dia berani kok di mimbar-mimbar ngeritik orang lain. Kalau saya kan bukan ngeritik agama lain, ya. Ini orang Kristen saja saya sampaikan. Dia mau mencak-mencak lagi, dia mau protes lah pakai pasal dan ayat, ya. Lanjut 1 Korintus. Ini perkataan Rasul Saul, ya. Jadi antara Korintus dengan kisah para ini satu zaman nih, saudara. Jadi Korintus dulu, baru nanti dengan yang saya baca tadi, ya, yang terakhir tadi kisah para rasul itu 26 itu penghujungnya. Jadi Korintus ini ditulis juga sana 1 Korintus 9 ayatnya 17-18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ini kalau saya ambil ini juga pun gak apa-apa katanya. Artinya yang saya bilang tadi, kalau kau orang asing ini yang bukan keturunan Lewi ini, kalau kau berkata benar, Taurat itu kekal
sesuai perkataan Tuhan Yesus itu gak masalah. Tapi lo mengatakan itu Taurat tidak berlaku, terus kok roba-roba ini. Sabatnya kok roba, pondok daunnya kok hilangkan, pesaknya kok ganti-ganti. Itu yang saya protes. Tidak ada dalam kitab suci. Coba kita cari namanya Tuhan mengajar suruh ganti hari Minggu, kan tidak ketemu. Kita cari lagi Natalan, kita tidak ketemu. Yang ada di dalam Sabat, ada di dalamnya pondok daun, ada di dalamnya Pesak. Yesus sendiri pun mengadakan Pesak karena dia matinya pada hari Pesak, saudara. Coba kan, dipaksa-paksa ini orang-orang kan gitu kan, gara-gara titel ini tergiur dengan titelnya, akhirnya apa? Mereka lebih suka mati, saudara. Itu secara rohani. Siapa saja yang mengabaikan satu titik secara rohani itu sudah mati, saudara. Itu namanya mati rohani. Kalau sudah mati rohani, lu mau pakai pasal dan ayat kagak ada, saudara. Apalagi mau baca, mau lihat saja pun kitab suci sudah malas. Yang masuk dalam pikiran dia sudah kuasa isi kitab suci. Itulah orang-orang sudah yang mati rohani, saudara. Coba kan, hanya bisa berkuak-kuak, nanti menanggapi juga tidak pakai pasal dan ayat. Itulah yang terjadi sampai saat ini, ya kan? 2 Korintus 11 ayat 9. 2 Korintus 11 ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Coba kan? Jadi tidak ada lah, saya tidak akan mumusan, tidak ada jadi beban bagi orang lain. Pelayanan saya itu dari penghasilanku sendiri. Saya tidak mau ngambil. Coba kan? Kalau saya ngambil sih boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Makanya saya mengatakan kalau engkau berkata benar, kau bilangnya hukum Tuhan itu yang menjamin kita hidup itu, yang menjamin kita luputkan dari penyakit dan namanya malapetaka, itu nggak ada masalah. Saya tidak akan kritik kan gitu loh. Persoalan lo sekarang itu, lu bilangnya Taurat tidak berlaku, padahal Tuhan bilang aku datang bukan meniadakan Taurat. Jadi ikutin mana? Ikutin mana? Kalau surat-surat Rasul Saul itu sudah saya tahu. Banyak orang yang salah paham. Hanya mereka andal-andalkan namanya dia sekolahnya luar negeri. Lu makan aja namanya sekolah luar negeri itu. Coba saudara. Makanya kita itu harus berusaha. Makanya katanya karena sempitnya jalan, kamu harus berusaha melalui pintu yang sesak itu. Berusaha maksudnya apa? Marilah kita baca kitab suci ini. Karena Tuhan itu kehendaki kalau kita punya pemahaman yang benar. Itulah yang dimaksud kekayaan. Bukan karena materi, bukan. Kalau kau memiliki pemahaman yang benar, itu kekayaan. Itulah modalmu. Lu tidak akan mati. Dia akan jamin nanti. Coba kan? Tuhan itu tidak pernah menulis perkataannya sendiri. Coba. Karena sekarang ini senjata-senjatanya mereka ini memang dari dulu saya sudah lihat. Nehemia, jadi dari dulu senjatanya mereka ini Maliaki 3 ayatnya 6-12 yang cepat. Jadi senjatanya mereka ini orang-orang Kristen ini, tapi dia masih ambil di situ. Padahal itu Maliaki ini kan namanya perintah hukum Taurat. Coba satu orang. Maliaki 3 ayatnya 6-12. Ini senjatanya pendeta-pendeta ini. Bahwasanya aku Yahweh tidak berubah dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Yahweh semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, yang kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
Dan ujilah aku firman Yahweh semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang lahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Yahweh semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Yahweh semesta alam. Coba kan, kalau dia baca keseluruhan dari atas, misalnya pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 di baca keseluruhan, itu yang ditujukan itu sebenarnya imam-imam. Bagaimana imam-imam ini sudah mulai namanya memperkosa namanya hukum Taurat itu, termasuk namanya perpuluhan tadi ini. Domba-domba yang sehat ditahan, yang sakit dipersembahkan kepada Tuhan. Kau baca dulu namanya pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Tapi mereka pendeta-pendeta pintar, dia nggak ambil dari atas, dia ambil tengah. Bawalah perpuluhan, dia sengit banget di situ, wah dia berapi-api. Coba saudara, jangan kamu menipu Tuhan, jangan kamu. Saya mengatakan lo itu perampok, makanya baca yang benar di atasnya. Hanya lu bisa ambil Maliaki, tapi lo tidak mau baca namanya di Taurat sana. Perpuluhan itu mari kita lihat nanti di mana. Kalau kau baca, ini kan antara Maliaki dengan Nehemia itu satu zaman. Kalau kau baca namanya Nehemia, atau cepat Nehemia 13. Ini antara Nehemia dengan Maliaki ini sejaman loh saudara ya, sejaman ini saudara ya. Ini sejaman karena mereka ini di Babel loh saudara. Coba baca satu orang namanya Nehemia 13 ayatnya 4 sampai 14. Ini bagaimana mereka mulai perpuluhan ini, ya. Sampai saat ini loh, ini orang asing ini, orang Kristen lebih ganas, ya, lebih ganas loh saudara daripada dulu ini. Baca dari 4 sampai 14, yang cepat. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Tuhan kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penuntut pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran milik rumah Tuhan. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahikan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Tuhan, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa anak-aku, mengapa rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Salemia dan Zadok seorang ahli kitab dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matainya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserang tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara mereka. Ya Tuhanku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Tuhanku dan segala pelayanan di dalamnya. Coba kan. Jadi ini sejaman saudara. Bagaimana bangsa Israel itu pada waktu mereka pulang ke Yerusalem ini saudara, dari pembuangan itu mulai bikin ulah lagi saudara. Itulah yang dicatat oleh namanya Maliaki maupun Nehemia ini saudara. Jadi tidak ujuk-ujuk di sana Maliaki. Ini juga kelihatan sekali di sini bagaimana Eliasib itu merampok namanya perpuluhan ini. Itu yang dimaksud tadi kalau membaca lengkap namanya Maliaki 2 di sana. Bagaimana imam-imam ini, coba kan, mengkorupsi namanya perpuluhan ini. Mereka tidak sampaikan lagi kepada orang Lewi, saudara. Mereka cek kayak sendiri, mak sendiri, saudara. Akhirnya orang-orang Lewi tidak bait suci lagi. Mereka ke ladang, saudara. Begitulah sampai saat ini. Pak pendetanya sekarang
90%, ya, 10%-nya ke orang-orang miskin. Kebalik saudara, itu yang terjadi loh saudara sampai saat ini, ya. Makanya saya katakan, hei pendeta, kalau engkau berkata jujur, Taurat itu berlaku, saya tidak akan nyinggung, saya tidak akan angkat-angkat ini saudara, ya. Supaya engkau cerdas ini saudara. Makanya saya mengatakan antara Maliaki dengan namanya Nehemia itu sejaman, ya. Ini tadi yang ditulis oleh Nehemia ini kalau kau baca sebelumnya, makanya baca namanya Nehemia 9 maupun 10. Bagaimana di sana mereka berjanji, mereka kembali lagi kepada hukumnya Tuhan. Tapi berjalanlah waktu, menyimpanglah lagi, itulah sampai saat ini. Itulah yang ditulis di sana Lukas 16 ayat 14 tadi. Mereka itu adalah hamba-hamba uang saudara. Dicatat ini saudara. Itu yang dikatakan tadi, perut mereka itu adalah Tuhan mereka. Mereka tidak kata benar, ya. Padahal itu kalau dia jujur saja, dia tidak boleh ambil dari Maliaki. Harus dia baca namanya Bilangan 18 ayat 21. Cepat. Bentar lagi, tinggal 2 pasal lagi. Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Itu perintah Tuhan itu perpuluhan 24 sampai 30 berapa? 32 ya? Ya. 32 ayat 24 sampai 32. Ini perintah hukum Taurat. Mereka tidak mau pendeta-pendeta ambil dari situ, tapi yang lebih jelas lagi nanti mari kita lihat di ulangannya. Mereka tidak mau di situ. Mereka tetap ambil Maliaki itu. Baca tadi ayatnya 8 sampai 32. Yang cepat. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Yahweh sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Yahweh berfirman kepada Mose, lagi haruslah engkau bicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Yahweh, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Yahweh sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Yahweh, haruslah kamu serahkan kepada imam Aharon. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Yahweh sebagai bagian khusus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu diperhitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat kamu dan seisi rumahmu, sebab upah mula itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel dan kamu tidak akan mati. Cobalah saudara, itu saudara jadi perpuluhan dari situ, dari hukum Taurat. Makanya saya mengatakan kalau hukum Taurat bilang kekal itu saya akan dukung. Persoalannya sekarang lu bilangin Taurat tidak berlaku, ya? Coba kan lu mencah-mencah seperti itu. Mana tadi diizinkan tidak diizinkan di sana untuk memungut-mungut. Rasul Saul sendiri pun dia tidak mau, ya? Karena dia bukan orang Lewi, dia tahu diri. Dan ajaran Rasul Saul itu sampai dipenjarain, dia tidak pernah bikin ibadah baru. Dia tetap namanya Taurat. Taurat itu kekal. Tidak ada lagi namanya ajaran-ajaran baru. Tidak pernah ada dalam kitab suci ini, ya? Makanya kalau ulangan 14 ayat 22 sampai 24, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya dia di sana, haruslah engkau mempersembahkan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulungmu, sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Yahweh Tuhanmu. Apabila dalam hal engkau didekati Yahweh Tuhanmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengambilnya, karena tempat yang akan dipilih Yahweh untuk menegakkan namanya di sana.
Jadi sangat jelas di situ saudara. Pendeta-pendeta itu tidak pernah akan mau itu baca dari bilangan 18, ulangan 14, atau maupun ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Terakhir, ulangan 26 ayatnya 12 sampai 13, ini sangat jelas. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau menjadikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapannya, hai Tuhanmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau melupakan sesuatu dari perintahmu itu. Coba, itu yang dimaksud tadi Mali ya. Bawalah perpuluhan di roh supaya ada dimakan oleh Tuhan atau manusia. Supaya dimakan orang asing, supaya diberikan kepada janda, yatim, itu namanya perpuluhan. Makanya ada perpuluhan, persembahan khusus, itu maksudnya bukan khusus lagi. Artinya perpuluhan tadi, ambil lagi perpuluhan, itu untuk imam saudara. Jadi perpuluhan dan perpuluhan itu pun juga untuk Tuhan. Misalnya ada 100 kambing dombamu, ambil 10 lah, nanti dipersembahkan kepada Tuhan saudara. Itu yang dimaksud ya? Bukan seperti Pak Pendeta ini, dia bertepuk tangan, dia olok-olok agama orang lain. Maka saya bilang itu pendeta itu pantas sekali akan dikandangin ya? Karena dia tidak berkata jujur, dia tidak berusaha. Ini namanya Injil ini sudah berapa persen yang diperkosa ini. Coba kalau dia selidiki betul-betul, karena dia orang terkenal, terus dikasih tahu banyak orang yang kembali yang benar. Ya. Seperti dia ini, kalau dia bilang Taurat itu tetap berlaku, itu banyak sekali dampaknya. Ya. Dia akan kembali, banyak orang yang dia selamatkan. Tapi kalau dia teriak-teriak dari mimbar bahwa Taurat itu tidak berlaku, dia ganti Sabat, dia ganti Pondok Daun, dia ganti Pesaknya, berapa orang yang dia bunuh. Ya. Coba kan, dia ambil uang perpuluhannya, dia beli jam tangan mahal, dia beli mobil-mobil mahal, segala macam saudara. Dia abaikan namanya apa? Orang-orang miskin, janda dan yatim. Bukankah di dalam Rasul Saul mengajarkan kamu harus jadi apa? Contoh. Makanya seorang penatua itu atau tua-tua itu seperti di mimbar kan tua-tua itu, bukan pengganti imam ya, harus mereka jadi contoh. Makanya rumahnya mereka bikin beri tumpangannya. Dia harus membagi, dia harus sederhanakan hidupnya supaya dicontoh. Tidak demikian sekarang ada di Jakarta ini, mereka memperlewat diri sendiri dari perpuluhan ini. Mereka mengancam-ancam pengusaha, mereka kasih nomor rekening. Coba kan, terus mereka bilang Taurat tidak berlaku. Coba siapa yang membantah ini? Saya tunggu. Siapapun engkau, tapi pakai pasal dan ayat itu baru saya angkat jempol, jangan katanya. Kalau kata-kata saya anggap sampah. Marilah engkau renungkan lagi apa yang saya sampaikan ini, bukan saya mengada-ngada, sesuai namanya catat isi kitab suci. Amin. Haleluya. Yang saya sampaikan itu hari adalah isi hati.